Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengaji surat Al-Idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa anzalna ilaika. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, karena yang semula hanya mad tabi'i itu dibacanya cuma 2 harokat. Akan tetapi ketika memang mad tabi'i itu berhadapan dengan hamzah berharokat, maka menjadi hukum bacaannya mad jaiz munfasil, yaitu panjang harokatnya mencapai 6. Yang selanjutnya musaddiqan lima, itu hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, karena ada tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Salah satu huruf idgham itu yang huruf idgham semuanya ada 6 yang terkumpul pada yarmaluna, dan lam itu adalah bila gunnah dengan ro, tidak boleh didengungkan. Musaddiqan lima baina yadaihi. Nih, selanjutnya baina yadaihi itu adalah hukum bacaannya mad lain, dan mad lain itu dibacanya halus. Baina yadaihi. Yang selanjutnya wa muhaiminan alaihi. Wa muhaiminan ada huruf tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan, maka dibacanya harus jelas. Wa muhaiminan alaihi. Ada 5 perintah yang termaktub, yang tersurat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam, dan juga Al-Quran itu sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Dan jika memang tiada dalam Al-Qur'annya, maka sebagai sumber hukum yang keduanya adalah as-sunnah atau al-hadis, sebagaimana telah disebutkan dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ing tamassaktum bihima lang tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 perkara yang jika memang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jika memang tiada juga di keduanya, Al-Quran dan hadisnya tiada, maka sebagai sumber hukumnya adalah ijma ulama dan qiyas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk
tidak menggunakan selera nafsunya dalam menetapkan hukum. Karena memang jika selera nafsunya yang dikedepankan dalam menetapkan hukum, tentu dong akan bertabrakan dengan Al-Quran, akan bertabrakan juga dengan hadis, dan juga tidak akan sesuai dengan ijma ulama dan qiyas. Karena ijma ulama yang memang betul-betul memenuhi kriteria sebagai ulama. Yang selanjutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk toleransi. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakannya. Allah sudah menciptakannya tidak menjadi umat yang satu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan jika memang Allah itu berkehendak untuk menciptakan umat yang satu, maka akan tercipta. Tetapi Allah tidak. Itu adalah sengaja. Toleransilah yang dibangun karena perbedaan itu. Yang selanjutnya, yang keempat, di antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya, maka yang harus dikejar, yang harus dilakukan adalah berlomba-lomba, berkompetisi untuk meraih kebaikan. Yang kelimanya, ingat, dari perbedaan itu antara yang satu dengan yang lainnya, tiada yang lain. Semuanya pun akan kembali kepada Allah. Yang jika itu adalah baik, maka akan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah. Tetapi jika sebaliknya, hanya yang dicari adalah hawa nafsu, keinginan, kepuasan batinnya, maka kerugianlah nanti yang akan dirasakan nanti di akhirat.